Saya nggak bakal nurutin apapun kata-kata kamu. Yes, you will. Hei, Putih, kamu denger kan bunyi bel itu? Denger kan? Sekarang buka pintunya. Karena kamu akan tahu kenapa kamu harus menuruti apapun kata saya. Ini benar-benar nggak mungkin. Ini pasti jebakan. Tipu muslihat Rika yang lainnya. Rika, Siska! Keluar! Jangan sampai kami menabrak masuk! Ma, ayo dong bukain pintunya. Jangan sampai mereka ngedobrak rumah ini. Ma, ayo dong. Mama aku udah nyerah. Pokoknya sekarang aku pengen bukain pintu. Tunggu, sayang. Mama tuh nggak ngeliat apa? Mereka semua udah ngepung rumah ini. Mereka dari mana-mana dan kita nggak mungkin bisa kabur lagi. Kalau sampai hitungan 3 kalian nggak juga keluar, kami akan terpaksa tebak. 1. Tenang, Sen, tenang. Gak bakalan terjadi apa-apa. Yang kamu lihat ini nggak mungkin kenyataan. Tolong. Sadar, Al. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Enggak, Andre. Wanita itu adalah mama saya. Kamu pikir saya nggak bisa ngenalin wajah mama saya sendiri? Alia, ini semua nggak masuk akal. Itu bukan mama kamu. Tuhan juga tahu kalau ini semua rekayasa yang dibuat mereka supaya mereka bisa menyelamatkan diri. Lihat itu, Andre. Lihat tanggalnya. Itu tanggal dan tahun sekarang. Wanita itu nggak ada yang bisa menyamakan wajah dan tatapan matanya. Kasihan dia, Andre. Dia kelihatan menderita.
Ya Tuhan, apa yang telah mereka lakukan? Jangan, Al. Kamu jangan terpuruk lagi dalam jebakan mereka, Al. Putri, tolong saya Putri, tolong saya. Ada yang menghalangi pandangan saya. Saya tidak bisa menjangkau tempat itu. Itu karena semua ini bukan kenyataan. Saya saranin kita jangan lagi tertipu oleh jebakan mereka. Karena kita udah punya cukup bukti buat memenjarakan mereka. Saya mohon, Dre, hentikan polisi-polisi itu. Jangan biarkan mereka menangkap Rika dan Siska. Halo, ya Pak? Segera jalankan tempat itu. Baik Pak, siap Pak. Rekan-rekan, mari kita keluar. Siap! Ma, polisi-polisi udah pergi. Apa Mama bilang? Tenang. Ma, sebenarnya apa sih yang udah Mama lakuin? Kok mereka bisa pergi gitu aja? Ayo dong, Ma, ceritain. Mama tuh ngirimin sesuatu ke bawang putih brengsek itu. Tunggu bentar. Tempat itu. Saya tahu tempat itu. Kamu tahu di mana tempat itu, Olivia? Kasih tahu Kakak di mana tempat itu. Saya nggak inget banget, Kak. Tapi kayaknya saya pernah ke situ deh. Itu mungkin tempat yang sama di mana mereka mengurung kamu. Sepertinya sebuah basement. Mungkin itu sebabnya saya tidak bisa menjangkau tempat itu. Itu adalah ruang bawah tanah yang berada tepat di bawah kamar Berta. Mama saya nggak ada di sini. Dia nggak ada di sini. Mama benar-benar ada di tangan mereka. Saya benar-benar nggak percaya. Saya udah ngelakuin hal yang bodoh. Saya udah menyuruh polisi yang mau menangkap mereka untuk kembali. Sekali lagi kita udah ketipu sama mereka. Alia, udahlah. Mama kamu memang udah meninggal. Kamu lihat sendiri kan waktu mama kamu dimakamin? Kali ini kamu harus percaya sama feeling saya, Andre. Mama saya belum meninggal, saya tahu pasti itu. Oke, Al. Kali ini kita ikuti feeling kamu. Saya akan suruh orang saya untuk menggali kuburan mama kamu. Dan untuk segera divisum sekarang juga. Mama ngirim ini. Apaan nih? Kamu setel aja sendiri. Gimana, Andre? Apa yang kamu temuin di sana? Jenazah yang ada di kuburan itu bukan mama kamu, Al. Feeling kamu benar. Mama kamu mungkin masih hidup. Bener kan, Andre? Bener kan apa yang saya bilang? Saya yakin mama saya masih hidup. Dia masih hidup. Mama saya masih hidup, Putri. Dan selama ini saya pikir dia udah meninggal. Tapi mereka membuat saya menangisi kematian mama saya di saat dia masih hidup. Mereka benar-benar keterlaluan. Benar, Al. Mereka memang bukan manusia. Mereka iblis. Oh, jadi ini adalah salah satu tipuan baru Mama. Enak aja. Itu bukan tipuan. Itu beneran, sayang. Lihat dong, lihat.
hidup. Iya, si Yasmin itu masih hidup. Dan dia sekarang berada di bawah kekuasaan kita. Mah, tapi gimana, maksud aku kenapa Mama nggak ceritain sih? Soalnya si Yasmin itu adalah satu-satunya jaminan buat kita. Mama nggak mau ambil resiko dong. Jadi Mama harus simpen rahasia ini baik-baik. Tapi aku nggak yakin Mama bisa ngelakuin semua ini sendirian. Ma, ayo dong ceritain sebenarnya Mama ngelakuin apa sih? Sayang, kamu inget nggak waktu si Yasmin kena serangan jantung? Iya, aku inget. Tapi Mama nggak ngasih obat dia kan? Nah, terus si Yasmin itu kan kita bawa ke rumah sakit di mana akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ingat? Mbak Yasmin gak usah khawatir. Saya akan jaga Alia kok. Ya, sabar Mbak, tenang. Iya, aku inget. Nah, yang kamu ingat itu sayang, cuma yang kamu lihat. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi yang sedang terjadi. Saat itu sebenarnya si Yasmin belum mampus. Mama kerjasama dengan dokter di rumah sakit itu untuk masukin si Yasmin ke ruang ICU. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama! Dokter, tolong mama saya, dokter. Saya mohon semua keluar dari ruangan ini. Segera, semua. Kamu tenang ya, sabar. Doa sayang, doa. Tante ambil minum dulu buat kamu ya. Kemudian Mama tuker tubuh si Yasmin itu dengan mayat orang lain sayang. Saya menemukan
keadaan mayat sudah tidak berkeluarga lagi. Sepertinya kita bisa menggantikan posisinya dia untuk Yasmin. Bawa dia, umpetin! Sabar ya, Al. Udah kamu umpetin. Perhiasannya si Yasmin sudah saya pasangkan ke dia. Jadi keluarganya pasti akan mengira kalau mayat ini adalah si Yasmin. Sementara itu, kamu John, kamu bilang ke mereka kalau si Yasmin itu nggak bisa diselamatin lagi. Sementara itu saya akan buat kebakaran di sini biar mayat ini nggak bisa dikenalin lagi. Cepat, cepet. Gimana, Dok? Maaf, Pak. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Pak. Mama ada di dalam. Tolong selamatin Mama. Yang dikubur itu bukan si Yasmin, karena si Yasmin sedang berada di tempat lain. Mama bawa dia ke ruangan bawah tanah. Saya di mana?
semua ini. Kamu tidak memberi obat waktu saya sekarat. Rika, selama ini saya sudah menganggap kamu seperti saudara sendiri. Aduh, Yasmin. Saya akan selalu menganggap kamu seperti saudara sendiri. Buktinya, nih. Kamu nggak saya biarin mampus kan? Mas Indra, suami saya. Rika, saya akan ceritakan semua ini pada semua orang. Juga suami saya. Percuma kamu mau bilang sama siapa-siapa. Juga nggak bakalan bisa. Apalagi sama suami kamu si Indra. Soalnya yang mereka tahu kamu itu udah mampus. Dan mereka udah nguburin kamu, tahu? Tuhan tidak akan membiarkan kamu hidup tenang, Rika. Tidak akan. Itu pun juga kalau saya percaya sama dia. Oh ya, kalau kamu mau teriak yang kenceng ya. Soalnya ini ruangan kan kedap suara. Jadi nggak bakalan tuh ada yang denger suara kamu. Tuhan yang akan mendengar suara saya. Alah, berisik kamu ya. Yasmin, denger baik-baik ya. Satu hal lagi yang akan saya kasih tahu ke kamu. Mulai sekarang, kamu tuh nggak perlu punya perasaan khawatir. Soalnya suami kamu si Indra, anak kamu si Alia, dan rumah kamu udah jadi milik saya. Tidak. Kamu terlalu. Lihat saya, lihat. Wah, Mama hebat banget. Aku salut banget sama Mama. Makanya jangan suka ngeremeh-remehin Mama. Baru tahu kan gimana hebatnya Mama. Ya iya deh, aku salah. Terus Mas, sekarang kita harus gimana? Just wait and see. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama saya masih hidup, Putri. Dan mereka menyembunyikannya di suatu tempat. Terus gimana caranya kita nyelamatin dia? Pertama-tama kita harus tahu di mana keberadaannya. Sesudah itu lebih mudah bagi saya untuk membebaskan mama kamu. Yang jadi masalah sekarang, saya belum bisa menjangkau keberadaannya. Alia, menurut saya ada satu cara yang bisa kamu lakukan. Gimana? Gimana caranya, Andre? Bilang ke mereka kalau kamu nggak bisa percaya begitu aja. Bahwa wanita yang ada di DVD itu adalah mama kamu. Maksud kamu? Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu nggak akan percaya sebelum kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri, atau mungkin kamu menyentuhnya. Apa mungkin bisa, Andre? Maksud saya, apa mungkin bisa saya ketemu sama mama saya, melihatnya, merasakannya? Temui Rika, karena itu satu-satunya cara. Goyang dompet, goyang dompet. Halo. Ini saya, Alia. Saya mau ketemu sama kamu, Rika. Saya tahu kalau kamu tuh pasti bakal nelpon saya. Kenapa? Hah? Kamu pasti mau nanyain ya, gimana keadaan mama kamu? Terus gimana caranya untuk menukar kembali mama kamu, ya kan? Tapi nggak ditelepon. Kita bicarain setelah kita ketemu nanti. Saya rasa Kamu berhutang kebebasan pada saya, Rika. Ingat itu. Oke. Saya akan temuin kamu, Bawang Putih. Kamu tinggal bilang di mana dan kapan. Cafe Tenda Bambu Apus jam 8 malam. Oke, Bawang Putih. Mama mau nemuin dia.
Jangan, Ma, itu pasti jebakan. Mama tahu sayang, Mama cuma pengen tahu gimana permainannya dia. Terus apa yang dia tawarkan untuk pertukarannya? Jangan, Ma. Mama udah tahu kan kalau Mama itu pasti bakalan ditahan sama mereka. Mama nggak bakalan dilepasin gitu aja. Ya ampun sayang, percaya deh sama Mama. Mama nggak bakalan kenapa-kenapa. Memangnya setelah apa yang kita dapatkan selama ini, kamu masih meragukan kemampuan Mama, iya? Mama jangan terlalu pede deh. Apa Mama lupa kalau Alia itu selalu ditemenin sama jin piaraannya? Lupa? Sayang, denger ya, denger. Mama paling sebel banget kalau kamu gampang nyerah begitu aja. Sekarang ikut Mama, ikut. Ruangan apa nih, Mah? Perasaan aku nggak pernah tahu kalau di rumah kita ada ruangan kayak gini. Sayang, ada banyak alasan kenapa Mama beli rumah ini. Alasan yang pertama, karena rumah ini tepat berseberangan dengan rumah si putih brengsek. Dan alasan yang kedua, karena di rumah ini ada ruangan ini. Emang ruangan ini kenapa sih, Mah? Ruangan ini kedap suara, anti air, anti api, dan anti ledakan. Dan itu sayang, belum seberapa. Karena ruangan ini dibuat secara khusus sehingga kekuatan gaib tidak bisa memantau apalagi masuk ke ruangan ini. Wow, hebat banget ruangannya, Mah. Sepertinya Mama bakal jadi nemuin si putih brengsek itu. Kalau dalam 1 jam Mama nggak kembali, kamu hubungi orang suruhan Mama untuk ngabisin nyawanya si Yasmin. Dan kamu ngumpet di ruangan ini, sayang. Tapi kalau menurut Mama yakin kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. Ngapain kamu nyuruh-nyuruh saya datang ke sini? Memangnya apa yang ingin kamu ketahui tentang mama kamu itu? Udah deh, nggak usah basa-basi. Saya udah tahu semua ini cuma tipuan kamu kan? Jadi kamu tuh nggak percaya dengan DVD yang sudah saya liatin sama kamu? Nggak percaya? Hah? Saya udah nyaksin sendiri kamu malsuin papa saya dengan Toing. Sekarang kamu bicara tentang DVD itu. Rika, saya udah tahu permainan kamu. Kurang ajar kamu ya. Berani manggil saya Rika. Anak ingusan. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak bakalan datang ke sini. Saya pengen bener-bener percaya sama kamu. Tapi saya nggak akan percaya gitu aja sebelum saya nyaksiin kalau mama saya bener-bener ada. Alah, udah deh, anak ingusan lupain aja. Karena nggak mungkin tahu. Tadinya tuh saya pikir kamu dan pengacara kamu itu lebih pinter dari ini. Terus di mana itu cecunguk? Di mana dia bukan urusan kamu. Saya kasih tahu kamu sekali lagi. Sementara ini lebih baik kamu percaya sama apa yang saya bilang. Kata-kata kamu tuh nggak ada nilainya buat saya. Saya punya cara yang lebih baik untuk memastikannya. Putri! Apa ini? Putri! Berantain nggak? Brengsek! Kamu pikir sebelum saya datang ke sini saya akan nyiapin diri apa? Berantain! Kalau kamu nggak berantain, mama kamu bisa-bisa nggak selamat, tau nggak? Berantain, tolong! Kalau dalam 1 jam saya belum balik ke rumah, saya akan nyuruh anak saya untuk nyuruh anak ngabisin mama kamu! Diam! Silakan pilih. Kamu mau ngasih tahu di mana mama saya, atau kamu akan terus-terusan muter di sini sampai kamu mampus? Mana yang akan menjadi warnamu? Pilihan itu bukan ada sama saya, tapi sama kamu! Berantain nggak? Atau... Bagus. Saya tahu banget kalau kamu bakal nurutin apa kata saya. Keputusan yang bijaksana, bawang putih,
Dre, kayaknya Rika cuma ngegertak kita. Mama saya nggak ada sama dia. Kalau mama saya ada, dia pasti akan ketakutan. Kamu bener, Dre. Sebaiknya kamu cepetan kirim polisi-polisi itu ke sini. Tunggu! Jangan suruh polisi-polisi itu untuk datang ke sini. Mama kamu memang benar ada sama saya. Saya akan temuin kamu dengan dia. Tapi syaratnya hanya kamu sendiri. Soal waktu dan tempat, nanti saya akan tentukan. Oke. Tapi sebelum saya melihat, menyentuh dan bicara sama dia, saya nggak akan percaya sama apa yang kamu bilang. Dan saya juga akan nyuruh polisi-polisi itu untuk menangkap kamu. Tapi asal kamu tahu aja, saya akan selalu ngawasin kamu. Al. Semua berjalan dengan lancar, Dre. Dia setuju mau nemuin saya sama Mama. Tapi Ada apa, Al? dia nggak bodoh, Dre. Walaupun dia nyetujuin pertemuan saya sama Mama, tapi waktu dan tempatnya dia yang nentuin nanti. Semua ini nggak akan berjalan dengan mudah. Soalnya waktu Putri ngerjain dia, kelihatan banget kalau dia tuh emang udah mempersiapkan diri untuk itu. Kamu nggak usah khawatir, Al. Kali ini kita juga akan lebih siap. Kita akan selalu memonitor setiap gerak-gerik mereka. Kita juga udah menyadap telepon mereka. Kita hanya tinggal menunggu mereka membuat satu panggilan saja. Dan itu udah lebih dari cukup, Al. Berarti semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Terus sekarang kita harus gimana dong, Mah? Mah, di luar rumah kita banyak polisi yang nyamar dan semuanya ngawasin gerakan kita. Ini semua tuh gara-gara Mama yang nggak pernah mau percaya sama omongan aku. Aku kan udah bilang kalau Alia itu selalu ditemenin sama jin piaraannya. Karena Mama pernah malsuin Indra dengan Toing, ya wajar lah kalau sekarang mereka nggak percaya. Dan justru itulah tipuan mereka. Mereka pura-pura nggak percaya kalau Yasmin itu benar-benar ada. Jadi sekarang mereka minta kita untuk nemuin bawang putih dengan mamanya. Dengan adanya polisi dan jin piaraannya Alia, gimana mungkin Mama bisa nemuin bawang putih dengan mamanya tanpa sepengetahuan mereka? Nyanyi. Udah puas ngomongnya? Puas, ha? Tenang dong sayang, tenang. Jangan panggil Mama Rika Sumanto kalau Mama nggak punya rencana cadangan. Apaan tuh, Mah? Ini adalah telepon yang menggunakan saluran khusus. Jadi nggak bakalan bisa disadap. Soalnya kenapa sayang? Semua telepon di rumah ini udah disadap, termasuk handphone kita. Ini Rika Sumanto. Jalankan rencana cadangan. Rencana cadangan apaan, Mah? Jangan khawatir sayang. Mama udah nyiapin diri Mama untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Mama tahu banget sayang, kalau Mama harus nemuin si bawang putih brengsek itu dengan mamanya. Cuma Mama nggak nyangka kalau kejadian ini secepat ini. Oke, makasih. Gimana, Dre? Sama sekali belum ada pergerakan di rumah Rika. Kayaknya mereka belum merencanakan untuk melakukan sesuatu. Mereka juga belum melakukan hubungan telepon, baik melalui telepon rumah maupun dari handphonenya. Apapun yang akan terjadi, kayaknya nggak akan terjadi hari ini, Al. Saya pulang dulu ya, Al. Kalau kamu butuh sesuatu, apapun itu, hubungi saya. Selamat malam. Dre, sebenarnya saya pengen kamu nginep di sini. Enggak, Al. Toh kamu di sini nggak sendirian. Masih ada Olivia sama Putri Cahaya. Ingat, Al, kalau ada apa-apa hubungi saya. Mah, barusan si Andre keluar dari rumahnya Alia. Berarti sekarang si busuk itu sendirian, Mah. Halo? Hei Putih, kamu pengen ketemu Mama kamu si Yasmin itu kan? Hah? Ikutin apa yang saya bilang. Keluar dari rumah kamu sekarang juga dan jangan hubungi siapapun.
Dan ingat ya, jangan coba-coba putusin telepon ini karena saya harus selalu mendengar suara jelek kamu setiap saat. Dan jangan coba-coba bicara apapun kecuali kamu mau bicara sama saya, ngerti? Hei, brengsek! Kenapa kamu gak jawab? Dengar baik-baik ya, kalau kamu coba-coba sekali aja menghubungi orang lain, sececunguk arek polisi ataupun jin pirang kamu itu, saya gak akan segan-segan ngabisin nyawa mama kamu, ngerti? Sekarang, keluar dari rumah kamu! Udah keluar belum? Iya. Bagus. Sekarang masuk ke dalam mobil dan jalankan keluar. Jadi Rika ngira kalau kita nggak bakalan tahu keberadaan Alia. Putri, gimana kalau kita kesana sekarang? Jangan sekarang. Kita lihat saja kemana mereka akan pergi. Sekarang kamu itu ada di jalan TB Simatupang. Puter balik ke arah Lebak Bulus. Dan saya ingetin sekali lagi ya, jangan coba-coba putusin telepon ini, ngerti? Udah puter balik belum? Udah. Gus anak pinter. Sekarang terus aja ya, lurus. Terus kamu ngoceh deh segala macam biar saya tahu bahwa kamu masih tetap berhubungan dengan saya. Dan jangan coba-coba membuat hubungan dengan orang lain. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Untuk sementara ini, kita jangan melakukan apapun yang membuat mereka curiga. Nanti kalau kita tahu di mana mereka menyembunyikan Yasmin, kita lapor polisi. Stop di situ anak pintar. Sekarang kamu keluar dari mobil dan jalan. Apa? Gak usah banyak nanya, ikutin apa saya bilang. Sekarang kamu sudah ketemukah dengan orang saya? Ambil paket yang ada di tangannya. Buka paket itu. Itu adalah pakaian yang harus kamu kenakan. Hei Putih, sekarang kamu masuk ke dalam gedung itu. Saya udah di depan gedung. Apa-apaan ini? Astaga, Sekarang kamu masuk ke dalam ruangan itu. ini benar-benar tipuan yang nggak terduga. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Putri? Kita harus segera ke sana. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama! Alia. Mama! Jangan berisik! Iblis! Kalian akan ngerasain akibatnya. Kalian akan masuk penjara! Jangan sakiti anak saya. Gak pernah baca koran apa? Ha? Yang masuk penjara cuman orang-orang bodoh. Yang cerdik selalu bebas. Dengar ya, si Yasmin akan tetap ada di sini. Dia akan dijadikan jaminan untuk keselamatan saya dan juga anak saya.
Jadi ini adalah terakhir kalinya kamu boleh melihat langsung mama kamu. Saya akan tunduk sama kamu asalkan kamu ngelepasin mama saya. Kamu kira saya bodoh, Pak? Yes! Mama kamu adalah satu-satunya jaminan bagi keselamatan saya dan anak saya. Jadi selama dia ada di sini, kamu gak bakal bisa macam-macam. Aus. Aus. Cukup! Kamu udah ketemu sama mama kamu. Sekarang kita pergi dari sini. Lepasin saya. Kejahatan akan menang apabila orang baik tidak bertindak. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian